Perkenalkan, nama saya Rahindra Latifah dari kelas 10 TAPA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai virus corona atau biasa juga disebut dengan COVID-19. Oke teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam materinya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai virus corona itu sendiri. Virus corona sendiri, setahu saya virus yang berasal dari Wuhan, Cina, yang menyebar ke berbagai belahan dunia. Data terbarunya sih katanya ada 203 negara yang terjangkit oleh virus ini. Tentunya sangat cepat penyebaran virus ini. Selain itu, WHO juga telah menetapkan virus ini sebagai pandemi. Oh iya, biasanya juga yang terkena virus ini tuh gejalanya seperti sakit tenggorokan, sesak nafas, terus sakit kepala, pusing, hidungnya berair. Kalian semua teman-teman yang mengalami gejala-gejala tersebut, saya sarankan untuk segera periksa ke klinik atau rumah sakit atau ya tempat kesehatan terdekat di rumah kalian sebelum terlambat. Tapi buat kalian semua, jangan risau untuk menghadapi virus ini. Saya harapkan tidak terlalu panik ya. Jangan gara-gara virus ini terus kalian cepet-cepet ke apotik ngeborong masker, ngeborong hand sanitizer, dan ngeborong semua bahan makanan yang menyebabkan kelangkaan di pasaran. Itu juga nggak baik teman-teman. Jadi ya buat kalian boleh membeli masker atau hand sanitizer, tapi seperlunya aja, oke? Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi pembahasan yang lebih mendalam virus corona itu sendiri. Yang pertama ada ciri atau gejala orang terinfeksi virus corona itu sendiri. Sebenarnya cukup sulit untuk kita mengetahui apakah seseorang benar-benar terinfeksi atau tidak, karena biasanya virus ini tuh akan menimbulkan gejala antara 2 sampai 14 hari. Maka dari itu pentingnya kita mengisolasi diri, apalagi setelah kita berpergian dari luar negeri atau luar kota yang dikatakan sebagai zona merah, maka kita wajib untuk mengisolasi diri, karena bisa jadi tanpa sadar kita bisa menyebarkan virus corona itu sendiri. Dengan kita bertemu dengan orang lain atau kontak langsung dengan orang lain, kita bisa tanpa sadar menularkan virus corona itu. Maka buat teman-teman semua yang sudah berpergian dari yang ke luar negeri atau berkunjung dari daerah yang bisa dikatakan sebagai zona merah, maka sebaiknya teman-teman mengisolasi diri selama 14 hari, karena tanpa sadar kita bisa saja menularkan virus tersebut kepada orang lain. Misalnya setelah kita berpergian ke luar negeri, kita bertemu dengan teman-teman atau kerabat, terus kita kontak langsung. Nah, di situ bisa saja tanpa kita sadari kita telah menularkan virus corona tersebut kepada orang lain. Nah, yang kedua, sekarang yang kedua saya akan menjelaskan gejala hari ke hari orang yang terinfeksi virus corona. Biasanya orang yang terkena virus corona itu hari pertama dia akan merasakan demam. Kemudian hari kelima, pasien yang terkena virus corona dia akan mengalami gangguan pernafasan. Berikutnya di hari ke-7, biasanya pasien yang terinfeksi virus corona akan lebih menunjukkan gejala yang lebih parah dari hari-hari sebelumnya. Di hari ke-8, biasanya orang yang terinfeksi virus corona akan memiliki nafsu makan yang kurang. Terus biasanya angka kematian di hari ke-10 ini sekitar 2%. Sekarang yang ketiga ada pencegahan supaya kita tidak terjangkit virus corona. Yang pertama, kita harus selalu menjaga kebersihan, baik itu lingkungan atau diri kita sendiri. Yang kedua, hindari kerumunan atau berkerumun dengan orang-orang banyak, karena jika kita sering berkerumun atau berkumpul dengan orang banyak, itu bisa menambah kemungkinan kita untuk terjangkit virus corona itu sendiri. Yang selanjutnya, dan kita juga harus menghindari kontak langsung dengan orang lain. Selanjutnya, jika teman yang sedang sakit flu, batuk ataupun yang lainnya, saya harapkan saat kalian keluar rumah menggunakan masker ya. Tidak sedang sakit, jika ada masker di rumah boleh dipakai. Kalian jangan panik dengan memborong semua masker yang ada di apotek ataupun membeli masker yang ada di swalayan. Kalian harus tetap tenang dan waspada. Selanjutnya, setelah kita berpergian dari luar rumah, kita harus langsung mencuci tangan kita dan juga menggunakan sabun tentunya. Nah, dengan cara-cara tersebut itu bisa meminimalisir kita
untuk tidak terjangkit. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kurang-kurang atau salah-salah kata. Dan saya berpesan kepada teman-teman semua untuk tidak keluar rumah jika itu tidak penting-penting sekali. Jadi tidak perlu terpaksa keluar rumah, sebaiknya kita gunakan masker jika kita punya. Sebaiknya jangan kumpul sama teman-teman ya, karena itu bisa meningkatkan peluang kita untuk terkena virus corona itu. Oke, ingat, waspada boleh, panik jangan. Oke.